Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiah adalah cara peniupan syofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 081 997 1577. 081 997 1577. Shalom Pak Ben. Shalom Bu Ira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Avinu Eloheinu. Dalam bahasa Ibrani dieja Alef, Bet, Yud, Nun, Vav. Dibaca Avinu, artinya Bapa kami. Alef, Lamet, He, Yud, Nun, Vav. Dibaca Eloheinu, artinya Tuhan kami. Lengkapnya Avinu Eloheinu, Bapa kami, Tuhan kami. Keluaran pasal 4 ayat 22-23. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Dalam ayat ini, Adonai Elohim Israel, Elohim Abraham, Ishak dan Yakov, pencipta langit dan bumi, mengatakan bahwa bangsa Israel adalah anaknya. Ini berarti Adonai Elohim sebagai bapa bagi umat Israel. Bentuk kata ben atau anak yang dipakai adalah maskulin tunggal, yang merujuk pada bangsa Israel sebagai satu kesatuan kolektif. Apakah ini berarti Elohim menikah dan istrinya melahirkan jutaan kali untuk melahirkan umat Israel? Nah, cara berpikir jasmania seperti ini yang harus diluruskan. Adonai Elohim adalah roh. Masa roh pencipta yang maha besar harus cari istri dan kawin seperti manusia yang diciptakannya? Ini logika jasmania sumbu pendek yang sering muncul di medsos, dan ini sama sekali bukan logika Alkitabiah. Hal ini juga menunjukkan ketidakmampuan intelektual para pengunggah untuk memahami arti kiasan yang digunakan dalam Torah. Elohim menyebut umat Israel sebagai anaknya, bahkan anaknya yang sulung, sesungguhnya untuk menunjukkan bahwa hubungan antara dirinya sebagai pencipta dengan umatnya adalah sedekat dan sehangat hubungan bapa dengan anaknya. Hubungan bapa dan anak menunjukkan bahwa Tuhan melindungi dan mengasuh umat Israel sebagai bapa terhadap anaknya. Kisah ini digunakan agar Firaun, Raja Mesir, paham bagaimana Elohim Israel mengasihi dan menjaga umat Israel seperti seorang ayah menjaga anaknya. Perspektif hubungan dekat antara bapa dan anak ini mencapai kulminasinya saat Yeshua HaMashiach menyebut Elohim sebagai bapa, khususnya saat ia berkomunikasi dengan Elohim pada Yohanes 17, dan juga saat ia mengajar murid-muridnya berdoa dengan menyebut Avinu Sheba Shamayim, Bapa kami yang di surga, Matius pasal 6. Pengertian Tuhan sebagai Bapa mempengaruhi cara pembacaan kitab suci kita. Ketika kita mulai membaca kitab suci dengan sudut pandang Tuhan sebagai Bapa yang sempurna, hal ini memberikan pencerahan dan transformatif.
Pembacaan seperti ini memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai hakikat peran sebagai bapa atau ayah seperti yang kita ketahui, dan sifat-sifat ilahi yang dianggap berasal dari Elohim dalam konteks kitab suci. Mengenali Tuhan sebagai Bapa yang sempurna memungkinkan kita mengakses kedalaman hikmat, kasih, dan bimbingan dalam perjalanan rohani kita. Bagaimana perspektif ini dapat lebih dijelaskan? Mari kita urai proses ini. Titik awal yang mendasar adalah memahami gagasan tentang Tuhan sebagai Bapa yang sempurna. Konsep ini bertumbuh pada pemahaman akan kebaikan Tuhan yang mutlak, kasih tanpa syarat, dan otoritas tertinggi. Sebagai Bapa yang ideal, Tuhan mengupayakan yang terbaik bagi anak-anaknya, memberikan bimbingan, kenyamanan, dan disiplin bila diperlukan. Namun, tidak seperti ayah manusia yang tidak sempurna dan dibatasi oleh kemanusiaannya, sifat-sifat kebapaan Elohim melampaui batas-batas ini, mewujudkan kesempurnaan dan kekekalan. Selanjutnya, pertimbangkan sifat-sifat ideal seorang ayah berdasarkan standar sosial dan moral manusia. Ayah yang sempurna niscaya akan memberikan kasih sayang tanpa syarat, selalu hadir, memberikan bimbingan, pemaaf, memberikan dukungan dalam menghadapi cobaan dan kesengsaraan, serta konsisten memberikan teladan dalam berperilaku yang benar. Atribut-atribut ini sangat selaras dengan atribut-atribut yang secara tradisional dianggap berasal dari Tuhan, sehingga menunjukkan adanya persamaan yang menarik. Namun Tuhan sebagai Bapa yang sempurna melampaui sifat-sifat ini, menunjukkan kesabaran tanpa batas, kasih tanpa syarat, kebijaksanaan yang sempurna, dan keteguhan yang tidak berubah. Bila kitab suci kita menyebutkan Tuhan sebagai Bapa, apakah kitab suci juga menjelaskan ciri-ciri ayah yang benar untuk memahami sifat Tuhan dengan jelas? Kitab suci memberikan beberapa contoh sifat-sifat Tuhan selaras dengan ciri-ciri seorang ayah yang sempurna. Dalam Alkitab, misalnya, kasih Elohim ditunjukkan dengan kesediaannya mengorbankan anaknya yang tunggal demi keselamatan seisi dunia. Yohanes 3 ayat 16. Ini melambangkan tindakan kasih tanpa pamrih yang paling utama, serupa dengan seorang ayah yang rela berkorban demi anak-anaknya agar mereka tidak binasa. Dalam Mazmur 103 ayat 13, Tuhan digambarkan seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Adonai sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Contoh lain ditemukan dalam Ibrani 12 ayat 6, Elohim memberikan ganjaran disiplin sebagai bukti kasih-Nya, serupa dengan tindakan disiplin seorang ayah yang bertujuan membimbing perkembangan moral anak-anaknya. Ketika menafsir kitab suci melalui sudut pandang ini, kita harus dapat mengenali sifat-sifat kebapaan Elohim yang memberikan bimbingan, kasih, disiplin, perlindungan, dan kenyamanan. Memahami hal ini memungkinkan kita untuk menafsirkan ayat-ayat tersebut berdasarkan sifat kebapaan Tuhan, memberikan wawasan baru mengenai karakternya dan kehendaknya bagi kita. Selain itu, memahami Tuhan sebagai Bapa yang sempurna memungkinkan kita memahami tujuan di balik tindakannya. Kita melihat hal ini ketika Tuhan mengizinkan tantangan dan pencobaan bukan sebagai tindakan hukuman, namun sebagai peluang untuk bertumbuh, membangun karakter, dan memperkuat rohani. Sama seperti seorang ayah membiarkan anak-anaknya menghadapi kesulitan untuk membangun ketahanan dan kedewasaan anak-anaknya. Mari kita ambil contoh ungkapan murka Tuhan dalam kitab suci. Murka Elohim secara alegoris dapat disamakan dengan seorang ayah yang penuh kasih, yang dengan tegas memperingatkan anaknya agar tidak menyentuh kompor yang panas. Larangan ayah tersebut bukan lahir dari kemarahan atau kebencian, melainkan karena rasa sayang dan keinginan untuk melindungi anak dari mara bahaya. Namun jika anak tidak patuh dan menyentuh kompor, mau tidak mau ia akan menanggung akibatnya. Kulitnya terbakar,
Akibat yang menyakitkan ini bukan merupakan penderitaan langsung yang dilakukan oleh sang ayah. Sebaliknya, hal ini disebabkan oleh pilihan sang anak sendiri dengan mengabaikan peringatan ayahnya. Luka bakar bukanlah simbol kemarahan sang ayah, melainkan akibat wajar dari ketidaktaatan anak. Sang ayah tidak menghendaki penderitaan anaknya. Sebaliknya, melalui peringatan yang diberikan, ia menggunakan kesempatan ini untuk membantu anaknya mempelajari suatu pelajaran penting dalam kehidupan. Demikian pula, kemurkaan Elohim bukanlah karena sifat Tuhan yang pemarah, namun merupakan konsekuensi atau reaksi wajar terhadap pilihan kita yang dengan tindakan mengabaikan bahkan melawan bimbingannya. Tuhan seperti Bapa yang mengasihi, berharap kita belajar dan bertumbuh dengan pengalaman, mendekatkan diri kepadanya dan memahami kehendaknya secara penuh. Dalam Tanakh, murka Elohim diwujudkan dalam bentuk kepasifan ilahi. Dia membatasi diri untuk melindungi Israel dari kejahatan. Misalnya, Israel berdosa dalam menyembah berhala. Mereka menaruh kepercayaan mereka kepada berhala. Sebagai tanggapannya, Tuhan memberi peringatan melalui para nabi. Perhatikan Israel, bangsa kafir di dekatmu sedang dalam perjalanan untuk menyerangmu, dan aku tidak akan melindungimu. Benarkah dewa-dewa berhala yang kamu sembah dapat menolongmu? Mari kita lihat bagaimana hasilnya. Inilah murka Tuhan yang ditunjukkan dalam kehidupan nyata Israel. Namun hal ini tidak ada hubungannya dengan kebencian Tuhan atau kehancuran Israel sendiri. Bahkan ketika Israel sebagai bangsa menderita murka Tuhan dengan kurangnya perlindungan dari kejahatan, selalu ada individu Israel yang tidak tunduk kepada Baal. Namun mereka menderita murka yang sama seperti bagian bangsa Israel lainnya. Kemudian Yesua, para nabi memperingatkan Israel, menyerukan sekali lagi untuk bertobat, Matius 4 ayat 17. Namun Israel menolak Mesias. Akibatnya bait suci di Yerusalem dihancurkan ketika bangsa Romawi menyerbu dan menyerahkan bangsa Israel. Sekali lagi, hal ini juga berdampak pada orang-orang Yahudi sekalipun yang percaya kepada Yeshua HaMashiach. Mengenali Tuhan sebagai Bapa yang sempurna, yang membantu kita menjadi dewasa dalam keseharian kita dalam kasih, membimbing kita dengan kebijaksanaan, dan menghibur kita dengan kasih sayang, bahkan berdampak besar pada kebergantungan kita kepada Tuhan, kesediaan untuk menaati perintah-perintahnya yang pada gilirannya membawa kesejahteraan secara keseluruhan bagi kita. Memahami Tuhan sebagai Bapa yang sempurna juga mendorong pertumbuhan rohani kita. Kita menjadi lebih sabar terhadap orang lain dan diri kita sendiri. Memahami bahwa seperti seorang ayah yang penuh kasih, Tuhan memelihara pertumbuhan kita pada kecepatan yang sesuai dengan keadaan kita. Kita juga menjadi lebih percaya dengan menyadari bahwa seperti seorang ayah yang baik, Tuhan mengutamakan kepentingan kita, bahkan ketika kita tidak dapat langsung melihat hasilnya. Mengenali Tuhan sebagai Bapa yang sempurna membuat kita bisa melihat ketidaksempurnaan dan pergumulan kita dengan sudut pandang yang baru. Daripada memandang kesulitan sebagai bentuk hukuman atau ketidakbaikan, kita bisa memandangnya sebagai bagian dari perjalanan dan pertumbuhan rohani kita. Hal ini mirip dengan seorang ayah yang penuh perhatian yang mengizinkan anak-anaknya melakukan kesalahan mereka sendiri, tetapi juga membantu mereka menghadapi tantangan untuk menumbuhkan ketahanan dan pengembangan karakter mereka. Perspektif ini mendorong kita untuk menghadapi tantangan-tantangan ini dengan iman, mengetahui bahwa Bapa Surgawi kita membimbing, bahkan ketika kita gagal, memberikan dukungan, dan membalikan segalanya demi kebaikan kita. Misalnya saja dalam perumpamaan anak hilang yang dalam Lukas 15 ayat 11-22. Dipahami sebagai rujukan kepada Tuhan sebagai Bapa yang sempurna.
Perumpamaan ini dengan jelas menggambarkan kasih Tuhan yang tak bersyarat, penantian yang sabar, dan pengampunan yang penuh kasih. Sama seperti ayah dalam perumpamaan itu menyambut pulang anaknya yang bandel tanpa serba menyalahkan, demikian pula Tuhan sebagai Bapa kita yang sempurna dengan murah hati menerima kita kembali saat kita tersesat dan memutuskan untuk kembali kepadanya. Pengampunannya tanpa syarat dan sukacitanya atas pertobatan kita adalah tulus dan penuh kemurahan. Dalam Ulangan 31:6, Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan atau mengabaikan umatnya. Seperti halnya seorang ayah yang penuh tanggung jawab yang selalu mendampingi anak-anaknya. Apapun cobaan atau kesulitan yang mungkin kita hadapi, memahami Elohim sebagai Bapa yang setia dan selalu hadir akan memberikan kepastian dan keberanian bagi kita. Diakui seperti anak-anak, kita pun terkadang melawan dan meninggalkan Tuhan. Namun sebaliknya, Tuhan sebagai Bapa tidak akan pernah meninggalkan kita. Kasih Bapa yang sempurna juga melibatkan pengorbanan demi kepentingan anak-anaknya. Ini berlaku bagi Israel maupun gereja bangsa-bangsa termasuk saudara sebagai orang percaya saat ini. Kasih pengorbanan ini terutama ditunjukkan dalam penyalipan Yeshua HaMasiah. Seperti telah disebutkan sebelumnya, Yohanes 3 ayat 16 menekankan kasih Elohim kepada anak-anaknya. Dia sebagai Bapa menganugerahkan bahkan anak yang tunggal bagi orang berdosa. Saat kita menafsirkan ayat ini melalui kacamata Tuhan sebagai Bapa yang sempurna, kita melihat kasih yang rela menanggung hal-hal yang tak terbayangkan demi kebaikan anak-anaknya yang lain. Kasih ini melampaui pemahaman manusia, namun hal ini bergema dalam diri kita pada tingkat yang mendasar. Ketika kita memahami dalamnya kasih sayang orang tua dan upaya mereka untuk melindungi dan menyelamatkan anak-anak mereka. Ini berarti Injil bukanlah tentang seorang bapa yang menumpahkan amarahnya, yang menumpukannya kepada Yeshua dengan menganiaya dan menyiksa dia untuk meredakan amarahnya, seperti yang diberitakan beberapa orang. Karena hal itu akan berasumsi bahwa Mesias melakukan segala sesuatu untuk mengubah pikiran Bapanya. Mesias Yeshua melakukannya untuk memenuhi ketetapan Bapanya, bukan untuk mengubah ketetapan Bapanya. Ketetapan Bapa adalah dosa mendatangkan hukuman dan pengampunan diberikan melalui korban dan pertobatan. Tuhan tidak berubah dan karena itu Yeshua tidak pernah mengubah pikiran Bapa. Sebaliknya, Yeshua datang dan mengungkapkan kepada kita siapa sebenarnya Bapa sehingga kita dapat mengubah pikiran kita tentang Dia. Tuhan adalah ayah yang penuh kasih, bukan salah satu dewa yang pemarah. Namun, Ia juga Bapa yang adil terhadap manusia, tetapi juga terhadap iblis. Mengenali Tuhan sebagai Bapa yang sempurna mengundang kita pada tingkat iman dan penyerahan diri yang lebih dalam. Ibarat seorang anak yang mempercayakan dirinya kepada pengasuhan ayahnya, kita diajak untuk menyerahkan hidup kita dengan segala kerumitan dan ketidakpastiannya ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Kita mungkin seorang yang paling berdosa, namun Bapa kita tetap mengasihi kita. Dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6 kita diperintahkan untuk percaya kepada Elohim Adonai dengan segenap hatimu, dengan bersandar dan jangan bersandar pada pengertianmu. Melihat Elohim sebagai Bapa kita yang penuh kasih memungkinkan kita untuk menerima ayat ini sepenuhnya, melepaskan keinginan kita untuk memegang kendali dan bersandar pada hikmat dan bimbingan Bapa yang tak terbatas. Seorang ayah juga sosok pendisiplin, dan Tuhan sebagai Bapa yang sempurna juga mencakup sisi ini. Dia benar dan adil dalam penghakimannya, memberikan teguran bila diperlukan, tetapi juga menawarkan lebih banyak belas kasihan dan anugerah daripada hakim manusia yang adil sekalipun. Sifat ganda ini terangkum dalam ayat seperti Mazmur 145 ayat 8 dan 9.
Adonai itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Adonai itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Pernyataan ini membuat kita bisa menghargai kesempurnaan, keadilan, dan kasih setia Tuhan. Kesimpulannya, Adonai Elohim sendiri menyatakan umatnya sebagai anaknya, sehingga kita pun memandang Tuhan sebagai Bapa. Ini bukan buatan agama Yudaisme atau Kristen. Ini berasal dari Tuhan sendiri dalam Torah asli Ibrani, kitab suci pertama yang diberikan melalui Mose kepada umat Israel yang mewakili semua bangsa di dunia. Berbahagialah pribadi dan bangsa yang dapat memahami hubungannya dengan Tuhan sebagai hubungan anak dengan bapanya, karena inilah kehendak Tuhan sendiri. Dengan pendekatan kiasan hubungan kekeluargaan ini, menafsir Alkitab melalui kacamata Elohim sebagai Bapa yang penuh kasih, menuntun kita pada pemahaman yang lebih kaya dan menyeluruh tentang karakter ilahinya, kasihnya bagi kita, dan tujuannya bagi hidup kita serta makna kitab suci. Benar, dengan memandang Tuhan sebagai Bapa, kita mendapatkan perspektif baru yang selalu segar saat membaca Alkitab. Saat kita membaca Alkitab, kita membaca bimbingan Tuhan sebagai Bapa kepada kita, anak-anaknya, agar dalam kehidupan kita tidak mengambil jalan sendiri yang menyimpang dan sesat. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Siaran Tekiah dapat didengar ulang pada YouTube kanal Kehilat Mesianik _Tekiah. Kunjungi dan subscribe kanal Kehilat Mesianik di YouTube untuk mengikutinya. Kita terus doakan perdamaian di Timur Tengah, khususnya terhadap rencana serangan langsung Iran terhadap Israel. Kita doakan Timur Tengah dijauhkan dari perang terbuka dengan membatalkan semua rencana perang yang ada. Kita doakan Israel dan IDF diberi hikmat dalam mempersiapkan diri terhadap serangan dari semua proksi Iran di kawasan. Kita juga doakan pertolongan Tuhan untuk pembebasan lebih dari 100 warga Israel yang masih disandera teroris Hamas. Doakan IDF untuk perlindungan dan hikmat dalam negosiasi pembebasan sandera. Adalah kewajiban kita berdoa bagi Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, pemeliharaan persatuan dan kesatuan, serta perannya di kancah global. Agendakan hadir pada acara doa bagi bangsa yang diselenggarakan pada tanggal 24 Agustus jam 3 sampai dengan 6 sore di Dom Mawar Saron, Kelapa Gading, Jakarta Utara, bersama 400 kota, provinsi, dan kabupaten di Indonesia, dan rencananya akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu Avinu Sheba Shamayim, Doa Bapa Kami oleh Yosua Aron, penyanyi Yahudi Mesianik di Israel. Mari kita semua umat Tuhan bersatu hati berdoa. Jadilah kehendak-Mu di bumi Indonesia, dan berkatilah bangsa Indonesia dengan kemerdekaan yang memerdekakan, bagi kemuliaan Adonai El Elyon yang Maha Tinggi. Amin. Tiba saatnya saya Penatua Ira Natali dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom. יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך
כי בשמיים כן בארץ. את לחם חוקנו תן לנו היום, וסלח לנו על חטאינו, כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. אבינו שבשמיים יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כבשמיים כן בארץ. את לחם חוקנו תן לנו היום, וסלח לנו על חטאינו, כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע. כי לך הממלכה והכוח והתפארת